Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat terbesar dalam hidup, dan juga kita patut bersyukur karena kali ini ya kita bisa melanjutkan kajian kita di As-Salihat, karena Rasulullah sendiri bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah tidak memberikan dunia, tapi Allah memberikan apa? Yufaqihu fiddin, memberikan kepahaman agama. Semoga istiqomahan kita dalam mengkaji ini bagian dari nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beramal, dan ketika membuat keputusan ataupun mensolusi problem kita tidak kebingungan lagi, karena kita benar-benar memahami din Allah yang mulia yang datang sebagai petunjuk hidup terbaik dan solusi bagi semua problem. Salawat serta salam yang tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita yang telah menyerahkan segalanya demi membawa wahyu yang menjadi penerang hidup kita, yaitu Muhammad SAW. Semoga kelak dengan kita terus mengkaji apa-apa yang beliau bawa, syariah yang beliau bawa, dan berupaya untuk ittiba kepada beliau dengan mengamalkannya, semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surga dan bertangga dengan beliau, mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, ada sedikit perubahan jadwal ya untuk kajian saya. Jadi dalam sebulan ini pertama kita akan mengkaji tafsir ya seperti biasa, dan di minggu berikutnya kita akan mengkaji kitab Sulamut Taufik ya. Kitab Sulamut Taufik ini kitab yang biasa dikaji di pesantren. Apa isi kitabnya? Ya, isi kitabnya itu ada 3 poin ya, ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Nah, hanya saja karena memang alhamdulillah ya di As-Salihat kita sudah mengkaji fikih bersama Ustazah Ifah Mahmudah, guru saya juga. Jadi saya hanya akan membaca di kitab ini poin-poin akidah dan juga poin tasawuf ya. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi ya, Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi memang dari madhab Syafi'i ya, yang beliau ini lahir tahun 1270 lahir tahun 1191 ya Hijriah, dan wafatnya pada tahun 1272 Hijriah ya. Langsung saja ya kita kaji kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di dalam kitab Tadhkiratus Sami ya disunahkan itu memang ketika membaca kitab diawali dengan ta'awudz dulu, kemudian basmalah, kemudian kita mendoakan ya penulis kitab, kita mendoakan guru kita dan guru dari guru-guru kita ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis kitab mengawali kitab ini dengan bacaan basmalah. Kenapa? Karena memang bisa kita lihat ya dalam kitab-kitab ulama itu biasanya diawali dengan basmalah, karena ini ittiba kepada kitab terbaik yaitu Al-Qur'an ya. Semua kitab Al-Qur'an itu juga diawali dengan basmalah. Terlebih ada sebuah hadis yang menyebutkan kullu amrin tibadin la yubda'u fi bismillahi fa huwa aktar au aqta au ajdam ya. Di dalam riwayat yang lain jadi segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan basmalah maka dia terputus. Maksudnya terputus di sini terputus keberkahannya. Nah, makanya di sini musannif atau penulis kitab ini mengawali dengan basmalah. Ya. Kemudian di sini juga disebut kemudian penulis yang menulis
mengawali dengan hamdalah sudah basmalah ya, sebagaimana ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama lain ya di dalam kitab-kitab mereka, baik itu kita mau belajar kitab tafsir, fikih gitu ya, akidah, kitab hadis, usulul hadis, itu semua memang selalu diawali dengan basmalah dan hamdalah kemudian sholawat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ya. Kemudian beliau melanjutkan kitabnya dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, apa makna alhamdulillah? As-sana'u likulli kamal ya. Dia adalah pujian terhadap semua kesempurnaan. Nah, jadi alhamdulillah itu bentuk pujian terbaik. Kalau kita lihat terjemahnya mungkin cuma segala puji gitu ya. Tapi kalau ini semua kebaikan, pujian atas kebaikan gitu, makanya dipakai isim ma'rifah, pakai al ya, karena itu mencakup semua kebaikan. Lillahi adalah bagi Allah. Jadi yang layak dipuji atas kebaikan apapun itu hanyalah milik Allah semata ya. Kemudian Rabbul alamina, Rabb Tuhan ya, alamina semesta alam. Alamin ini apa? Alamin tuh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu syai'in siwallah. Nah, itu segala sesuatu selain Allah adalah alamin. Jadi Allah adalah Rabb ya. Segala sesuatu yang menciptakan, yang memelihara ya. Segala sesuatu itu Allah. Nah, jadi ini diawali dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di dalam hadis yang lain ya juga disebutkan kullu amrin libalin la yubda'u fi bil hamdalati bahwa abtar ya. Jadi segala sesuatu yang tidak diawali kebaikan, tidak diawali dengan hamdalah, maka dia juga terputus, maksudnya terputus keberkahannya. Jadi sunnah juga ya, kalau mau mengisi kajian atau mau ceramah gitu ya, atau mau melakukan hal yang baik ya, ketika hendak mencari ilmu juga misalnya ya, kita awali dengan basmalah, kita awali juga dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ya hamdalahnya. Nah, wa asyhadu, nah kemudian penulis kitab juga mengawali dengan syahadat ya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi an bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya ya. Asyhadu itu artinya aku mengikrarkan gitu ya, dan mengikrarkan dan membenarkan, meyakini, mempercayai 100% ya, dan bahwa ya tidak ada ya, Tuhan selain Allah. Maksudnya la ilaha illallah itu adalah ma'budah bihaqqin mumkinin illallah, tidak ada sesembahan ya. Tidak ada sesembahan yang mungkin untuk disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah ya. Yang untuk tempat mengabdi juga, karena abdun ya, itu ibadah, itu juga bentuk pengabdian, itu tidak ada yang layak untuk menerima itu kecuali Allah satu-satunya ya. Wahdahu itu maksudnya apa? Munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, yang satu-satunya di dalam apa ya, zatnya nggak ada yang menyamai, dalam sifat-sifatnya juga tidak ada yang menyamai, maksudnya wahdahu wa af'al, dan perbuatan-perbuatannya itu tidak ada yang bisa menyamai. Jadi satu-satunya Allah, satu-satunya. Nah, kemudian la syarika ya, tidak ada sekutu yang bisa menyamai, berarti lahu, baginya. Jadi tidak ada sekutu yang bisa menyamai sifat Allah, yang bisa menyamai zat Allah, atau bisa menyamai perbuatan Allah, itu tidak ada. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna, bahwa sayyidana ya, sayyid kami Muhammadan, Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya Allah ya. Dan aku bersaksi, yakni aku mengikrarkan, meyakini, membenarkan bahwa laki-laki yang bernama Muhammad ya, dia itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu ya, dan juga utusan dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan keselamatan tersampaikan kepada beliau. Nah, itu kemudian wasahbihi, dan juga salawat dan salam semoga
sampai ya kepada sahabat beliau dan juga wattabi'in dan orang yang dan para tabi'in. Apa itu sahabat? Ya, di sini disebutkan sahabat itu kullu muslimin ya laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya walau lahadhah ya. Jadi sahabat itu adalah semua siapapun muslim yang dia bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim. Meskipun dia mungkin waktu itu kecil, berarti dia sahabat junior ya, seperti Ibnu Abbas misalnya, kemudian atau dia mungkin sahabat atau Usama bin Zaid atau yang sudah lama bertemu dengan beliau ya, sahabat-sahabat senior ya. Meskipun mungkin dalam kondisi buta gitu ya, tapi pernah bertemu dengan Rasul, bersama-sama dengan Rasul, mengkaji bahkan berjuang dengan Rasul, biasanya dia sahabatnya. Nah, dan dia dalam kondisi muslim ya ketika bertemu Rasul. Wattabi'in ya, dan juga semoga sampai kepada tabi'in ya yang mengikuti Rasulullah dan mereka juga bisa hidup di masa sahabat ya. Ya baik, nah kemudian amma ba'du. Fahada, maka kitab ini ya menurut penulis juz'un ya, bagian latifun. Latifun tuh lembut, tapi di sini ayatnya shaghirun ya. Jadi ini bagian kecil menurut saya. Karena memang ini cukup tipis ya. Ini kitab syarahnya saja cukup tipis. Ya. Jadi juz'un latifun ya, bagian shaghir, bagian latif yang kecil ya. Jadi kitab ini memang kecil, yassarahullahu, yakni yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, semoga ya, bima yajibu ta'limuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi ya, dalam penjelasan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk dipelajari gitu, secara. Nah di sini nanti memang berisi hal-hal yang wajib dipelajari oleh semua mukmin ya, karena memang ini memang untuk banyak ilmu tadi ya, memang kitab ini untuk pemula-pemula. Nanti ini di sini isinya tuh hal-hal yang wajib diketahui oleh semua mukmin, wajib dipelajari, ta'allumuhu wa ta'limuhu, dan wajib diajarkan, ya. Ta'lim itu memang belajar, mengajar, bukan belajar itu ta'allum, wal amal, dan juga wajib diamalkan, wal amal ya, dan wajib diamalkan dari perkara-perkara yang memang di situ diwajibkan untuk dilakukan dan perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Itu kitab ini isinya ya, lil khasi ya, wajib dipelajari, diajarkan dan diamalkan oleh siapa? Lil khasi, bagi orang-orang yang khusus, yakni orang-orang alim yang berilmu, wal ami, dan bagi orang-orang di sini jahil ya, maksudnya orang-orang awam. Tuh. Nah, wal wajibu kemudian dijelaskan karena di sini ada kata yajibu bagi hal-hal yang diwajibkan, wal wajibu ya, dan makna wajib adalah beliau kemudian mendefinisikan wajib ya. Ini bagian dari hukum syara yang 5 ya. Apa itu wajib? Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Wajib adalah apa-apa yang dijanjikan oleh Allah pahala bagi pelakunya gitu ya, dan perkara-perkara yang diancam ya dengan siksa bagi pelakunya. Nah itu wajib. Jadi wajib itu apa-apa yang jika dilakukan dapat pahala, tapi kalau sampai pekerjaan itu ditinggalkan maka mendapatkan siksa. Itu as'alullahal karima, aku meminta bukan bil iqabi wasammaituhu, dan aku menamainya, maksudnya menamai kitab ini sulamut taufik, tangga taufik. Taufik itu an-nasru, pertolongan. Taufik itu pertolongan dari Allah ya. Jadi maunya Allah dengan maunya kita sama. Nah, itu taufik ya. Nah, ila mahabbatillahi, kepada cinta Allah, kecintaan Allah, ala tahqiqi, yakni ala tariqil haqqi bil iqan ya, ke atas jalan kebenaran yang diyakini gitu. Nah jadi ini dengan keyakinan ya. Nah jadi ini nama kitabnya, bagus sekali, Sulam Taufik ya, ila mahabbatillah ala tahqiq. As'alullahal karima, kata penulis, aku minta kepada Allah ayyaj'ala dzalika,
agar menjadikan kitab ini ya ayaj'ala dzalika minhu ya walahu wa fihi wa ilaihi ya. Semoga menjadikan kitab ini ya minhu ya, jadi apa ya, dari Allah Ta'ala ya, bukan munculnya itu benar-benar memang dari taufik Allah ya, bukan dari hawa nafsu atau lainnya, atau dari keinginan dipuji manusia misalnya, bukan seperti itu. Walahu maksudnya ikhlas ya, kitab ini ditulis ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, bukan demi ria atau demi masyhur, keterkenalan, bukan. Wa fihi ya, dan juga wa mahabbah fihi maksudnya, jadi dan cinta karena Allah gitu ya, dengan berharap pahala dari Allah semata. Ini wa ilaihi ya, wa ilaihi, dan kembali ya nantinya juga kepada Allah bil qabul, dengan diterima maksudnya ya penulisan kitab ini ya, diterima. Dan masya Allah kitab ini memang sangat barokah, karena kalau kita orang pesantren mungkin ya itu nggak ada yang nggak tahu, atau orang-orang yang mazhab Syafi'i ya, itu mungkin di awal-awal itu kita akan belajar matan Abu Syuja biasanya, Safinatun Najah, dan juga kitab Sulamun Taufiq. Jadi ini kitab yang penuh keberkahan di antara sekian banyak kitab-kitab fikih yang tipis, atau di sini mencakup akidah, fikih dan tasawuf yang tipis. Kitab ini begitu terkenal ya, dan semoga apa yang beliau harapkan ini dari Allah insya Allah tercapai gitu ya. Dan semoga kita juga mendapatkan keberkahan ya, dari kitab yang luar biasa ini ya, nanti ketika mempelajarinya. Wa mujiban lil qurbi ya wazulfa ladaihi ya, dan juga semoga diizinkan gitu ya, maksudnya oleh Allah diwajibkan untuk mendapatkan apa, kedekatan dengan Allah ya dengan kitab ini. Jadi dengan apa, dengan dan juga meninggi gitu ya kepada Allah, maksudnya itu dekat dengan Allah. Nah, jadi wa ayyuwafiqah, dan semoga Allah memberikan taufik ya man wafaqa alaihi, kepada orang-orang yang mempelajari kitab ini, kata beliau, lil amali, untuk beramal. Semoga ditolong Allah dalam mengamalkan isi kitab ini. Itu maksudnya bimuqtadahu summa taraqiyah, kemudian dia meninggi bitawadudi, dengan kecintaan, bin nawafili, terhadap amal-amal yang bukan hanya wajib tapi amal-amal sunnah ya, nafilah, liyahuza hubbahu wa walahu, agar bisa menerima ya cinta Allah gitu, dan juga maunah ya, walahu itu maunah atau pertolongan dari Allah. Begini saja mungkin sampai di sini muqaddimah kitab Sulamun Taufiq. Insyaallah 2 minggu lagi, minggu depan kita tafsir, 2 minggu lagi kita lanjut masuk ke bab akidah ya di dalam kitab Sulamun Taufiq. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan ya, dari waktu kita dan juga kajian kita dalam kitab ini sih, sehingga nanti membawa perubahan besar gitu ya bagi kehidupan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ahadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.